Hai semua, gua Wasa dan salam tim casing. Ya, kali ini mau ngebahas lagi nih casing buat Samsung Galaxy Z Flip 3 dan Z Fold 3. Nggak sedikit dari teman-teman yang punya salah satu dari kedua handphone ini request ke gua, karena yang dari gua tahu mereka tuh cerita penasaran pengen beli casing yang official, penasaran kalau dipasang di handphonenya itu bagus atau tidak dan worth it atau tidak. Kenapa? Karena casing officialnya Samsung yang paling murah itu Rp499.000. Itu pun buat yang Z Flip 3. Kalau yang Z Fold itu naik cepet kalau nggak salah. Jadi paling murahnya itu 600.000 kalau tidak salah ya. Gue lupa deh. Nah, jadinya ini ada nggak banyak sih ya, cuma 6 casing official yang gue beli. Dan yang susah didapetin itu kedua ini. Nanti dari kamera yang di atas saja biar lebih jelas. Dan nggak sedikit juga kalau gue ngecek di e-commerce, Tokopedia ataupun Shopee, harganya itu jadi resell. Ya, resell tuh maksudnya lebih mahal lagi. Dan gue juga udah sempat pergi ke mall, jadi ke toko offline-nya Samsung store gitu ya, nanya casing aslinya pun mereka out of stock, jadi stoknya lagi habis. So jadi nih kebetulan udah sebagian besar mewakili yang gue beli. Jadi warna-warnanya emang nggak lengkap, tapi ya tipenya sama. Ada yang karbon, ada yang silikon, ada yang leather, kayak gitu-gitu. So langsung aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi cuma 6 casing yang di sini akan gue bahas. Kenapa? Karena nyari yang lain ini susah guys. Serius deh. Ini stoknya casing officialnya Samsung seri lipat-lipatnya tuh agak susah kali ini. Gua nggak tahu kenapa, mungkin distribusinya juga terhalang karena corona ya. Terus ini yang Z Fold 3 cuma ada 2, sedangkan yang Z Flip 3 ada 4. Nah, gua kasih tahu dulu ini untuk yang Z Fold 3. Yang ini kan harganya 1.999.000 lah harga resminya. Tapi kalau ngecek di Topet itu harganya pada resell semua yang jual barunya, barang barunya. Pernah gue lihat 1,3 bahkan sampai 1,7 juta juga ada yang jual untuk yang Aramid cover Z Fold 3 ini. Kalau yang Z Flip 3 gue nggak ngeh sih, gue nggak ngeh ada atau nggak. Gue nyarinya emang buat si Z Fold ya. Terus yang berhasil gue dapetin juga ini cuma segini aja. Sisanya apalagi nyari yang warna ini tuh resell. Yang warna ungu banget. Jadi ini hoki lah kalau teman-teman punya sekarang. Yang warna ini favorit banget soalnya. Yang ini paling gampang carinya. Terus yang ini juga lumayan susah. Yang warna putihnya juga lumayan susah. Cuma gue nggak ngambil yang warna putih karena mikirnya gampang kotor takutnya. Jadi yang biru biru dongker ini aja. Oke, sebelum bahas ke casingnya ini semua, gue kasih tahu dulu. Ini untuk yang Z Fold 3 gue pakainya casing karbon juga seperti Aramidnya. Terus yang Z Flip 3 yang official juga, cuma yang transparan. Nah, cuma ini teman-teman lihat dulu bedanya tuh, nanti gue kasih tahu ya. Nah, di sini kan ada kotaknya, terus ini juga ada kotak lagi. Terus ini bagian volume sama power juga tidak terlindungi. Terus di seberangnya untuk slot SIM card juga ketutupan. Jadi kalau mau ganti SIM cardnya mesti dilepas casingnya. Ini gue lepas dulu ya. Ini yang kotak-kotak tadi yang gue bilangin. Lihat deh. Nah, oke. Tuh guys, ada lempengan lagi buat si gantungannya ini. Nah ini kalau teman-teman belum tahu, ini gantungannya bisa dijadiin tali selempangan, atau teman-teman cewek yang punya selempang tali biasanya ya, microbagnya ini bisa dicantelin ke sini. Jadi ngewer-ngewer dah Z Flip 3-nya. Tapi suka gue lihat kok waktu jalan-jalan ke mall daerah Jakarta sini ya, Senayan, PS Plaza Senayan juga gue waktu itu pernah lihat sih. Nah, nih kayak begini, agak awal-awal sih agak repot karena mesti ngepasin banget sama si casingnya ya, sekotak ini sama ininya tuh mesti pas gitu loh. Tapi ya lama-kelamaan sudah terbiasa sih. Ini casing official juga pokoknya. Ini gua dapat di harga 300 ribuan waktu itu, lupa deh, pokoknya segitulah. Nah terus yang ini adalah aramikan. Bedanya tuh kalau yang aslinya dia ada sablonan Samsung di sebelah sini. Kalau yang ini bukan asli ya, tapi nggak bisa dibilang palsu juga karena sepegangnya gua sama yang aramik asli ini tipisnya sama. Bedanya tuh cuma ini di bagian cutting-cuttingannya dia lebih kasar aja sih. Ini kalau teman-teman perhatiin tuh ya, gue zoom ya. Tuh cuttingannya tuh nggak rapih gitu loh. Tapi bolongannya sesuai. Cuma potong-potongannya aja berasa kayak kasar gitu loh, agak-agak tajam. Nih juga nih, ini agak-agak tajam nih. Mungkin nggak kelihatan di kamera. Tuh, terus nih yang bagian bawahnya juga tuh rapih cuttingannya.
bagus. Cuma apa ya, finishingnya aja, finishingnya tuh kurang halus gitu loh. Kita mulai dari yang Z Fold 3 dulu aja deh, soalnya cuma sedikit ya, cuma 2 casing. Dan ini juga sebenarnya ada oknum yang sebenarnya gue nggak ngerti gimana dia nalarnya nggak nyampe atau gimana ya. Katanya percuma bang beli casing mahal-mahal buat HP lipat-lipatnya Samsung, soalnya bagian engselnya itu tidak terlindungi, katanya begitu. Bro, gini deh, ini teman-teman yang lain yang mantau juga pasti paham sih. Bagian engselnya ya emang tidak terlindungi, iya nggak sih? Kalau misalkan ini ada casingnya ya, misalkan gitu, berarti kan ada lapisannya lagi nih, tambah tebel lagi ya. Terus nekuknya gimana nih? Nggak bisa dibuka dong handphonenya, iya nggak sih? Iya nggak sih? Nyampe kan nalarnya kan? Maksudnya buat tahu hal seperti itu, kalau menurut gua nggak punya handphonenya juga bisa kebayang. Harusnya begitu sih. Ya mungkin bocil lah, nggak tahu lah. Biasa akunnya akun anonim ya. Cuma ya sudah lah. Sekarang kita bahas yang Z Fold 3 dulu. Ini yang Aramid dulu kali ya. Isi di dalamnya ya nggak ada macam-macam sih, cuma casingnya aja sama ada ini nih kotak. Tuh kotak penyangganya aja. Gitu. Dah, nggak ada apa-apa lagi. Cara masangnya juga ya gampang sih. Bagian sininya dulu nih pastinya ya. Nah, dibuka deh biar gampangan. Nah, gini. Terus udah. Ini juga bagian pinggir sininya dulu, bagian sini maksudnya ya, dorong dikit, tuh udah aman semuanya. Tuh kan cuma bedanya ini doang, ada tulisan Samsungnya. Looksnya sih masih mirip-mirip aja. Tuh, oh tapi ternyata pola ininya juga beda deng, pola karbonnya ya. Yang asli nggak bohong sih, emang lebih bagus sih. Cuma ya ini bisa jadi ini sih, bisa jadi substitusi buat teman-teman yang mungkin nunggu aslinya kelamaan. Enggak. Ini casing 1 juta, gue nggak bisa bilang mahal sih buat teman-teman yang udah punya Samsung Galaxy Z Fold 3 ataupun Z Flip 3 ya. Nggak mahal sih, karena kalian beli handphonenya aja 20-an juta, buat ngeluarin 1 juta rupiah aja untuk sebuah casing, menurut gue itu hal yang kecil gitu. Nih, bagian cuttingan frame kameranya juga beda tuh, kelihatan ya mana yang beneran mahal sama yang substitusinya. Itu ini nggak ada mereknya sih. Kalau yang ini tuh harganya gopek ya, setengahnya sama yang ini. Nah bedanya kayak yang tadi gue bilang, ini cuttingannya lebih halus, jadi lebih kayak melengkung gitu, nggak tajam. Terus nih bagian cuttingan belah atasnya juga tuh presisi dan rapi. Terus yang ngelengkung gitu, nggak tajam lah pokoknya, kelihatan lah. Nih bagian bawahnya juga tuh dikotakin, buat port chargernya dia bikin bolongan kotak. Sedangkan kalau yang 500 ribunya dia tuh bikin shape gitu ya, huruf U atau huruf N begini. Tuh beda. Dah, good luck pokoknya buat teman-teman yang mungkin bisa dapetin Aramid yang aslinya buat Z Fold 3 ini. Dipegangnya enak, nggak begitu bulky, terus juga dari proteksi. Kalau dari jatuh sih ya tetap nggak aman, tapi kalau dari gesek-gesekan seperti ini aman. Nggak langsung kena layar, nggak langsung kena frame kameranya gitu. Oke. Dan looksnya menurut gue ini terlihat mewah sih, terlihat racing kalau karbon mah racing coy. Oke, sekarang kita lanjut ke yang leathernya ya. Nah ini untuk yang leathernya warna hijau ya, dan ini ada kotak penyangganya lagi kosong, ini nggak ada isinya apa-apa. Dan ini untuk bagian belakang casingnya, kalau yang leather kita dikasih leather lagi, cuma ini adalah suede nubuck nih, karena bisa berubah seperti ini dan lebih halus daripada suede ya. Kalau suede tuh rada kasar. Ini nubuck berwarna hijau juga senada, biar bagian belakang Z Fold 3 teman-teman itu tidak lecet. Terus di bagian yang depannya gue juga lupa bilang tadi, yang Aramid itu ada double tipnya. Nih kayak begini, warna biru, tinggal dikeletek ya sampai bawah, nanti ditempelnya jadi lebih kuat gitu. Nah, sekarang kita pasang dulu. Ini kenanya hardcase juga ya, hardcase yang dilapis sama kulit. Dan wih, leathernya asli sih. Iya, wow. Ini dari depan seperti ini dan dari belakang seperti ini. Anti goresnya ngangkat guys, anti gores. Ini masih anti gores bawaan, ngangkat ya. Taruh, ngeri juga men. Mungkin gua salah masangnya. Coba bagian sini dulu, bawah dulu.
Gue tekan. Oh iya deh, tuh emang ngangkat dia jadinya. Anti goresnya yang terlalu mepet apa casingnya yang terlalu rapat ya? Gue tekin yang bagian atasnya. Tuh, auto ngangkat dia. Jadi bingung. Ya pokoknya ngasih tahu aja looksnya tuh seperti ini. Warna hijau ketemu warna hitam, cakep. Terus dari belakang juga gue ngeliatnya mewah sih, cakep juga nih. Leather tuh emang gak pernah salah sih kalau kulit ya. Kita lihat perlindungannya bagian kamera. Aduh tipis banget. Terus nih nggak ada perlindungan pastinya buat tombol power sama volumenya. Jadi langsung nyentuh juga si tombol asli di handphonenya. Salah, anjay. Gue ketok-ketok lagi bagian engsel. Oh enggak deh, masih aman. Tuh, kalau ditaruhnya telentang seperti ini, nice. Tengkurap juga aman lah, nggak langsung kena layarnya. Dan ini tuh berasa lebih tebal sedikit, tapi genggamannya makin enak sih daripada yang karbon tadi ya, yang aramid. Oke sini, ini warna hijau sama hitam cakep loh menurut gue. Daripada teman-teman belinya yang warna hitam lagi juga. Handphonenya misalkan hitam, terus pakai casing kulitnya hitam. Tapi ya selera sih balik lagi. Ini hijaunya hijau bagus soalnya hijau gelap ya, bukan hijau yang ngejreng-ngejreng gitu. Tuh aman juga lah pastinya ya bolong-bolongannya. Casing officialnya kok. Tuh, widih, bagian kamera juga cakep. Ada warna hitamnya tuh sebagai detail gitu, bagus sih. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke yang Z Flip 3-nya. Oke, pertama dari yang warnanya kunyit ini ya. Ini tuh kalau dilihat dia warnanya camel. Camel itu onta ya. Oke, mari kita buka. Oke, isinya seperti ini aja. Di balik casingnya ada kertas lagi buat penyangga ya. Tuh, dan di dalamnya ada kulit juga. Kulitnya ini sama kayak yang Z Fold 3 tadi. Ini adalah nubuck, halus banget. Terus ini ada double tipnya, jadi biar tetap nempel sama handphonenya. Dan ini kulitnya ya kulit asli juga, nice. Terus tuh bagian volumenya ada pelindungnya. Oke, langsung aja kita pasang. Nih agak ditekuk dikit. Yang bagian bawahnya dulu nih, sini dulu. Tuh, baru ngeplak sendiri dia. Ini juga sebelah sininya dulu dinyangkutin, baru gitu. Wah, warna ungunya hilang. Jadi kelihatannya bener-bener kunyit aja, camel ya. Ya kelihatan di bagian ininya sih, bagian engselnya. Tapi mata gua ngelihatnya kurang cocok. Ya jual lagi dah ini berarti ya. Gue bilang sama bini gue nih. Warna ungu-ungunya ngintip dari bagian tombol power sama engsel aja. Dah. Terus tuh mata gua nggak masuk sih ngelihatnya. Nih warna emas ya kenanya, warna emas di volumenya sama ungu di bagian tombol powernya. Pokoknya looksnya seperti ini ya. Terus kalau dari baliknya seperti ini kelihatannya. Kalau ditutup seperti ini. Dan di baliknya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke casing yang berikutnya untuk Z Flip 3. Oke, ini yang aramik tadi. Isi dalamnya juga sama-sama aja sih. Cuma ada casing dan penyangganya. Oke, nih. Oh, di baliknya double tipnya seperti ini, sama juga posisinya ya. Terus ini ada logo QR code entahlah, tulisan Made in China. Terus kalau yang bagian atasnya, oke, ada juga double tipnya. Langsung kita pasangin. Salah. Nah, sini dulu. Nah, terus yang ini. Oke, set. Oh, kirain gua masih bisa rapat lagi, ternyata enggak. Ini bagian frame-nya terlihatan ada list warna ungu gini ya. Kalau teman-teman pakainya begini terus nelpon gitu, kelihatan ada warna ungunya. Terus untuk volume sama powernya tidak terlindungi. Oke. Dan ini ini masih cocok. Gua ngeliatnya masih enak nih. Warna hitam ketemu warna ungu masih oke aja. Ya, dan ini tipis. Ya. Ini cocok nih buat teman-teman cowok yang mungkin emang senang warna ungu ya. Mungkin emang senang ungu atau emang ingin menyenangkan pasangan ya. Kan sering tuh ada ya
motor laki aja itu sampai dicat warna pink demi ceweknya gitu. Jadi biar ceweknya diboncengin suka gitu. Nah kalau ini kali aja ada teman-teman cowok yang suka pink demi ceweknya gitu ya, saking sayangnya. Ya ini cocok sih, menurut gue cocok. Sip. Tuh bagus dari depan seperti ini tuh bisa kelihatan ya, tipis. Harus dari belakangnya seperti ini, ditekuk, kelihatan dari depannya seperti ini. Tuh. Oke. Dan di belakangnya seperti ini. Ini yang bikin mahal Samsungnya. Ini untuk yang karbonnya atau yang aramiknya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke casing yang berikutnya. Nah sekarang yang ini mirip-mirip kayak yang transparan tadi, ungu ketemu warna ungu. Warnanya lavender kalau ini nih. Dah isinya seperti ini aja, dan ini material silikon. Jadi karet-karet yang keset kayak baby skin gitu sih, nggak keset juga. Kalau tangan teman-teman keringetan kayaknya sih akan licin. Terus ini casing kenanya tuh mirip-mirip kayak hybrid sih. Enggak deh, enggak. Bener. Dia hardcase semua sih. Pinggir-pinggirnya juga hardcase yang dilapis sama silikon. Terus ini ada dua bagian yang double tipnya biar merekatnya lebih bagus. Terus ini ada embossan juga made in China sama MKT, itu gua nggak tahu apa singkatannya. Dan ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada kayak begini di warna transparannya tadi, tapi semacam beginilah yang nggak bisa dilepas-lepas. Langsung kita pasangin coba nih ke sini. Oh masangnya lembut banget, lebih enak yang ini, kayak lebih aman gitu loh guys. Jadi teman-teman juga nggak takut pinggiran frame-nya ini lecet. Ngomong-ngomong soal kotor, soalnya ini kayaknya kalau silikonnya yang model kayak gini tuh gampang banget ngebekasin daki sih menurut gue. Ini tapi cocok, cakep. Bisa digantung begini ya. Bisa dikasih tali juga kayak yang tadi udah gue bilang. Terus ini ungu ketemu ungunya juga bagus. Ungu doff untuk casingnya. Terus ketemu ungu glossy juga, agak-agak glossy sih walaupun matte juga. Tapi si frame asli handphonenya tuh. Ini sekilas si ringnya juga jadi nyaru ya, warnanya kayak ungu juga, kena pantulan dari engselnya si Z Flip 3 ini. Cakep sih, cewek nih, cocok. Good luck nih, ini salah satu yang rare juga warnanya. Harganya resell juga yang warna ungu ini, karena emang susah. Kalau yang camel tadi yang kunyit gampang, banyak gitu yang masih jual. Aduh, nanti logo Samsungnya, keren lah Samsung nih. Bisaan aja gitu loh bikin casing yang lucu-lucu modelan apa ya, anti mainstream gini. Oh bisa lepas ternyata. Oke. Ah paham, nih bisa dilepas gini. Oh iya bisa ternyata. Oke, gue baru tahu. Kemarin-kemarin nggak gue giniin soalnya. Jadi ada plak-plak gitu loh, kayak Lego gitu guys. Oh iya. Tuh dengerin plak-plak. Oke deh, sip ya. Sekarang ke casing yang terakhir. Nah sekarang yang silicone cover juga with strap, tapi kalau yang ini flip, Z Flip, nggak ada angka 3-nya. Keren lah ini. Oke, isinya nih ada penyangganya lagi, kosong, nggak ada apa-apa. Dan nih dia casingnya. Ada buku-buku petunjuknya yang nggak usah dibaca lah. Pokoknya cara pakainya pasti begitu. Ini bisa dilepas juga nih, jangan-jangan nih. Tuh kan, bener. Oh strapnya kalau ada yang jual mah bisa diganti-ganti nih. Oh yang warna putih hijaunya jangan-jangan bisa dituker ya. Tapi kayak nggak cocok sih. Soalnya nih kalau teman-teman lihat bagian talinya ini nilon. Terus yang tulisannya ini tuh kayak silikon juga, Z Flip begini. Ini juga kayaknya bisa digantungin nih karena ada pentolannya sedikit. Oke, coba dipasang dulu deh. Ini di baliknya juga ada double tipnya untuk yang bagian atas, terus yang bagian bawah juga ada double tipnya. Di bagian bawahnya ada tulisan atau embossan made in China sama QR code. Nah ini gue pasang dulu. Kalau silikon bebas masangnya mau mana dulu karena semuanya tuh lembut, semua sisinya maksudnya ya. Tuh, nah ini jawaban buat teman-teman yang mungkin tadi nanya ya, si oknum-oknum itu ya. Nih terlindungi nih si ininya, engselnya. Set. Jadi bisa dimasukin jari begini guys. Oh, oke. Oh 3 jari masih muat gua. Biar handphonenya nggak jatuh kali ya. Nah, anjay, ada-ada aja deh Samsung udah bikin casing gini tuh. Gue seneng loh guys ngelihatnya sebagai tim casing unik aja gitu loh. Nih ini bisa digantung gitu loh kalau mau digantungin. Nah begini. Oke ya.
Ini looksnya dari belakang seperti ini, biru dongker ketemu warna oranye, ngejreng banget sih yang ini, mantap. Terus kalau dari depannya seperti ini, agak tebel jadinya, yes, karena ini silikon sama tebelnya kayak yang tadi. Terus kalau keadaan tertutup seperti ini, warna ungunya jadi bener-bener hilang sih, kelihatan kayak ngintip-ngintip doang. Tapi masuk sih, mata gua ngeliatnya masuk, soalnya birunya biru dongker, gelap gitu ketemu terang si ungunya, menurut gua masih oke. Gitu nih dari belakangnya seperti ini kelihatannya. Wow, set, masukin jari, iya. Kece juga yang ini. Kalau lagi keadaan masuk ditekuk gini jadi nggak bisa ya, keras ya. Ininya nih ngejepit soalnya. Ini sih lepas dulu dan ya udah. Oke, gue udah tahu mana yang favorit gue. Kita lanjut ke kamera yang di depan. Oke, masing-masing casing yang gue pilih untuk Z Fold 3 dulu. Ini yang aramik pastinya. Alasannya kenapa? Karena handphone ini tuh sudah lumayan tebal, apalagi kalau misalkan keadaan tertutup begini ya. Ini casing aramik yang membuatnya tidak begitu nambah tebal. Terus buat pengoperasiannya, apalagi yang bagian depan sini ya, layar covernya, ini tuh masih enak gitu loh buat disentuh-sentuh tombolnya. Dan bahkan buat teman-teman yang pakai modelannya gestur gitu ya, ini swipe-swipe-nya juga masih lebih enak. Karena waktu di video casing yang sebelumnya kan ada tuh merek yang ESR ataupun yang ringke, dia kan agak tebel nih bagian depannya. Itu kalau diganti yang model gestur, susah. Serius susah, baik ke swipe up-nya ataupun mau back-nya ke kanan kiri itu agak susah karena ketebelan gitu loh di bagian cover screen-nya. Sedangkan kalau pakai aramik ini aman sih menurut gua. Dipegangnya juga enak, nggak ketebelan. Terus juga looks-nya racing banget sih. Gitu. Kalau karbon tuh racing kan? Merah tuh racing tuh lama, karbon itu racing guys. Oke, terus untuk yang Z Flip 3 gua milihnya yang ini, yang silikon with strap. Kenapa? Karena biar menjadi ciri khas aja. Nggak ada guys, kagak ada handphone lain yang modelan casingnya kayak gini tuh nggak ada. Bodo amat dah, warna ungunya juga hilang, warna putihnya hilang, warna apa hilang, warna hitam gitu. Teman-teman punya Z Flip 3-nya hilang, terserah lah. Yang penting ini casing asli unik banget. Baru kali ini gua sepanjang ngebahas handphone nemuin casing yang modelan kayak begini. Ya gimana enggak? Emang pernah lihat modelan begini? Warna biru dongkernya oke, kalem, sedangkan ditabrakin sama warna oranye yang emang ngejreng banget. Ini casing kenanya caper kalau menurut gua. Ya, jadi ya paling segini aja. Menurut gua worth it nih beli 1 juta buat yang aramiknya, buat Z Fold 3 kalau dapat yang harga retailnya ya. Terus yang Z Flip 3 gue lupa harganya berapa yang ini. 700 apa 800 ya? Yang modelan strap with silicone ini lupa lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman suka yang mana, monggo tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng. Dan buat teman-teman yang mungkin belum keturutan pengen nyobain ataupun beli handphone lipat-lipatnya Samsung ini, gue doain semoga tahun ini atau mungkin awal tahun depan sudah bisa kebeli, siapa tahu rezeki nomplok, ya kan, bonus tahun baru. Amin ya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.